Kak Vijay kemarin kemana? Aku lihat di Instagram kayaknya jalan-jalan Iya dulu dong, deh. lo kemarin habis dari Bali. Belakang kali. Enggak lah. Mana namanya lah? Aduh, gue juga. Sorry udah mulai ya. Halo teman-teman. Kenapa? Penasaran ya kita lagi ada di mana? Kita lagi di mana Kak Vijay? Sekarang lagi ada di rumah gue. Benar. Sejak kapan Kak Vijay jadi punya rumah ini? Serius. Kita lagi di mana? Serius ya. Sekarang kita lagi ada di rumah selebgram Terkenal. pengusaha muda. Pokoknya penuh inspirasi. Siapa Cantik lagi? banget pokoknya. Siapa lagi kalau bukan? Kan? Kak Sridel. Kayak baik banget ya dari ini. Tadi udah banyak emang gitu ke orangnya. Gue pengusaha muda juga Oh, kamu iya. orang itu. Jadi hari ini kita selain mau ngacak-ngacak rumah kancing nih, Boleh. kita mau ngajakin Kak Sridel ngobrol bareng seputar personal branding. Personal teman-teman. branding. Nah buat teman-teman yang belum tahu personal branding itu apa, coba Kak Vijay tolong kasih tahu. Oke, deh, siap. Nah, menurut gue nih ya, kalau personal branding itu bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian ke publik gitu. Oke. Kita kasih contoh aja kali ya. Contohnya, Contohnya boleh. nih, Syahrini pasti kenal dong ya. Syahrini kenal dong ya. Maju mundur, maju Jadi mundur. kayak agak mirip gitu ya gambarnya. Bener ya. Nah bener, kalau Syahrini itu kan identik penyanyi yang glamor gitu kan. Terus Jargonnya. jargonnya pasti Apa inget coba? kan, tenang ya. Maju Cantik. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Sridel nih, personal branding itu apa sih? Oke, sebenarnya udah jawab kayaknya nggak perlu aku jawab. Dia terlalu banyak Oke. berbicara. Dijawabnya aku jawab. Jawab dong Dijawab. kalau menurut pandangan Kak Sridel nih ya. Personal branding ya. Kalau menurut Iya. aku sih personal branding benar sama yang dibilang tadi sama Vijay. Kalau personal branding itu bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada publik. Lebih tepatnya Oke. mungkin mengembangkan diri kita dan kita kenalkan kepada publik. Tadi seperti yang kalau dikasih contoh kayak Vijay tadi ngasih contoh Syahrini. Nah, jadi ketika orang mendengar nama kita akan secara otomatis akan ada di benaknya. Misalkan aku ngasih contoh Sule. Apa yang ada di benaknya? Lucu. Lucu ya, lawak. Nah, Raditya Dika. Kreatif, pintar Kreatif. menulis, komedian. Iya. Kalau Gayus Tambuna. Oke, cukup. Jadi menurut aku kalau personal branding itu seperti itu. Kita memperkenalkan diri kita kepada halayak atau banyak orang, kemudian kita dikenal sebagai apa dan diakui oleh banyak orang. Gitu. Tapi sebentar, sebelum Oke. kita beranjak jauh nih ke personal branding, aku Iya. penasaran banget nih Kak. Aku kan follow Instagram Kak Sridel nih. Netizen yang juga bukan. Aku Oh, iya. Jadi kan Oke, aku follow nih akun Kak Sridel itu kan namanya Sridel ya. Iya. @Sridel, W-nya ada 3. Tiga. Nah, aku tuh penasaran Sridel itu sebenarnya sih apa sih gitu? Nama lengkap kah atau apa? Oh gini, jadi ini ceritanya nggak penting-penting amat sih sebenarnya ceritanya. Penasaran Tapi sebagai dia buat netizen di sana itu penting. Karena nama aku tuh kan simple banget ya, Sri Dewi. Sridewi. Sri Dewi ini banyak nih, nanti dicari orang banyak Sri Dewi yang lain. Oh, gitu. iya. Jadi aku ya udah Sri Dewi, terus kayak enak banget gitu ya. Memang gitu aja sih ceritanya, karena biar beda aja, biar nggak yang terlalu umum banget. Terus kan tadi Kak bilang namanya Sri Dewi. Berarti orang-orang biasa manggil Kakak tuh Sri atau enggak Dewi ya? Iya. Tapi teman-teman sih biasa kayak emang dari keluarga ya. Aku biasa dipanggil Enci. Enci. Bentar. Sri Dewi. Encinya sebelah mana? Asli tapi dibilangnya cadel. Oh. Nah, itu dia teman-teman tadi pengertian Yeah. personal branding menurut. Kan rame banget sih ya sekarang. Terus aku juga penasaran nih Kak, gimana sih ceritanya awalnya nih Kakak bisa punya followers segitu banyak? Soalnya aku aja nih Kak, aku Instagram itu udah buat dari zaman SMA nih, tapi Yeah. sampai umur aku yang 20 tahun ini Oh, gitu. gitu. Iya, 20 yakin 20 ya? Aku 20. Iya, Oke, 20 tahun oke, ini oke. follower aku masih segitu-gitu aja. Oke. Mungkin bisa diceritain sama Kakak bisa punya followers segitu banyak tuh gimana ceritanya? Kalau untuk followers sih aku awal bikin Instagram sebenarnya nggak ada ekspektasi buat jadi influencer. Aku sih nggak pernah ngerasa aku selebgram selama ini, jujur sampai selama ini aku ngerasanya diri aku influencer. Aku nggak pernah mencap diri aku nih selebgram gitu, enggak. Karena apa ya, kalau selebgram tuh lebih ke yang takutnya tuh aku ngerasa gimana gitu. Tapi aku cukup deg-degan kan di sebelah Kakak. Aku ngerasa Kakak tuh selebgram banget. Aku deg-degan banget tuh nggak sih? Anjingnya humble Temen-temen banget. lihat gak sih aku tuh gemeteran dari tadi gitu. Nah kalau Instagram sih aku awal bikin Instagram itu 2014. Ya udah biasa-biasa aja, aku posting-posting biasa aja gitu. Lalu
nggak tahu juga kenapa tiba-tiba banyak followers yang masuk itu. Cuman memang mungkin ada tipsnya ya untuk kita nambah followers. Yang pertama, kita harus rajin-rajin posting. Rajin-rajin Rajin posting. posting, Berarti ya. aku males karena aku males iya sih gitu. Tapi rajin-rajin posting, jangan posting yang spam gitu ya apa-apa di Iya, posting gitu ya Kak. harus lebih rapi juga sih postingannya. Tapi, nah Kak Aci sendiri ini ada konten khususnya di Instagram atau di sosial media lain kalau misalnya mau upload gitu? Kalau kayak tema-tema gitu, Tema-tema. orang iya. Ada feeds-feedsnya gitu. Iya, ada feeds ala-ala. Iya, kembar tiga-tiga gitu. Iya bener. Kalau aku sih enggak sih, kalau aku asalkan ya fotonya oke aja gitu. Terus biasanya sih kalau aku sih untuk konten Instagram aku biasanya aku OTG, kayak outfit gitu loh. Iya. Kayak tapi kalau aku beauty tentang fashion, tentang wajah, gitu make up, tentang skincare, aku suka deh. Kayak gitu-gitu sih kalau aku kayak tips-tips aja untuk para hijaber, karena aku senang hijab. Hijab, Terus gimana sih fashion hijab kayak gitu. Nah, kalau Kak Encik nih, Iya. cara membangun personal brandingnya seperti apa sih? Kalau aku sih untuk memperkenalkan diri aku kepada publik. Kalau aku sih yang pertama aku harus tahu diri aku dulu, aku harus mengenal dulu dong siapa. Kenal Dulu dulu. sebelum aku memperkenalkan diri aku kepada Benar-benar. publik, gitu kan. Lalu ketika aku sudah mengetahui diri aku tuh sukanya apa sih gitu. Aku sukanya dan aku ada beberapa hal yang aku suka, kemudian ada beberapa hal yang aku suka, aku lihat ada beberapa hal juga yang kayaknya aku mahir deh di dalam itu. Karena nggak semua hal yang aku suka aku bisa Mahir, gitu, ya. mahir. Dan ketika aku sudah mengenal diri aku siapa, aku tahu apa yang aku suka, dan kemudian kayaknya aku ada potensi deh di hal-hal salah satu atau beberapa hal yang aku suka ini. Kemudian aku mulai memfokuskan diri aku kepada hal yang aku suka tersebut, yang aku bisa bilang itu potensi aku gitu. Kemudian setelah aku udah fokus ke situ, aku belajar gimana sih caranya aku membangun atau mengembangkan potensi ini gitu. Kemudian aku percaya diri, dan ketika kita sudah fokus, kita sudah belajar, kita sudah percaya diri, udah saatnya aku show it gitu. Kayak aku harus menampilkan apa yang aku punya gitu. Dan untuk menjadi personal branding itu memang harus ditampilkan kepada halayak banyak gitu, sehingga nanti masyarakat yang bisa menilai kita gitu. Nanti kan ada value dari masyarakat bahwa aku pantas nggak sih sebagai ini tuh gitu. Sehingga itu yang bisa membuat semakin membranding diri aku. Semakin masyarakat memberi nilai yang tinggi, semakin masyarakat memberikan nilai yang positif, itu semakin berpengaruh juga branding terhadap diri aku gitu. Aku punya nilai lebih juga untuk branding. Iya, siap. Berarti pertama kenali dulu diri sendiri ya. Benar, ada 4 kuncinya. Pak kuncinya ya. Apa coba? Kenali diri sendiri. Kuncinya tuh ada 4 ya, itu Iya. fokus, Fokus. belajar, percaya diri, dan show it, harus ditampilkan dong. Oke. Gak mungkin kita, aku jago banget nih, gue jago banget apa ya nari, tapi gak ada yang lihat kita nari, siapa yang mau ngakuin lu penari? Iya, Oh iya, benar, Jadi kita benar, harus benar. percaya diri, harus ditampilkan ke publik. Percaya diri. Terus Kak, ada perbedaan nggak sih dulu sama sekarang ketika sekarang Kakak udah dikenal sama banyak orang nih? Nah, Kalau aku pribadi sih kayak nggak ada yang aku rubah, emang dari dulu kayak gini gitu kan, Natural ya, apa Ceplos-ceplos adanya aku. gitu. Yang gak mau demi aku dengan yang emang aku suka make up, suka ngomong gitu Nah. dengan profesi aku. Jadi emang gak ada yang aku rubah, namun ada beberapa yang harus aku batasi, dan aku harus berpikir lagi gitu untuk itu. Kayak yang nomor 1 banget sih ini attitude. Menurut aku ini attitude penting banget, karena followers aku ini dari berbagai usia. Aku harus sadar kalau followers aku tuh bukan yang orang dewasa aja, tapi ada juga anak sekolah, anak gitu. Dan biasanya ketika orang sudah mengidolakan seseorang, apapun yang dilakuin, dia Pasti pasti diikuti, ikuti. ya. Jangan sampai aku memberikan vibes yang negatif gitu. Jadi aku sih sebisa mungkin aku selalu berusaha memberikan sesuatu yang terbaik atau positif di konten-konten aku, kayak gitu aja sih. Nah, Kak Ci kan udah terkenal nih ya. Nah, kita pengen tahu nih manfaat yang diperoleh nih sampai dengan saat ini nih gimana? Kalau untuk manfaat sih, Nah. yang paling utama itu adalah banyak teman. Senang Banyak banget. teman ya. Kita lagi kita kan. Enak banget ya, kayak aku pernah kayak aku tuh kadang kalau jalan-jalan, kalau ke mall atau belanja tuh kayak sendirian gitu kan. Nah, senang aja gitu. Suka nggak sengaja Senang aja ketemu gitu. ya? Kanci gitu. Oh, Jadi seru nggak banget sendiri. ya. Terus kadang kalau misalnya di sekitaran kampusnya aku lagi nunggu aja sendiri, tiba-tiba ada yang nyampe, kanci ya gitu. Ngobrol, senang aja sih kalau, dan aku sih orangnya selalu selalu open gitu. Siapapun yang mau jadi teman aku ya udah ayo gitu. Jadi senang aja sih banyak teman. Terus manfaatnya lagi tuh, apapun yang aku lakuin selagi itu positif,
banyak yang dukung aja gitu. Jadi aku senang kayak misalkan aku lagi nyoba apa, ayo kak gitu, kayak energi aja buat aku gitu. So kayak aku jualan aja nih, aku beberapa ada online shop juga aku nyoba kayak gitu. Mereka juga dukung itu, kayak kak aku mau juga deh, mau jadi senang aja gitu. Kayak senang aja. Banyak tidak bisa diungkapkan, asik. Oh iya, ada titipan pertanyaan dari netizen. Nah, Siapa yang nitip? Jadi kemarin itu aku open Q&A di Instagramnya @tiadarmagung. Nah buat teman-teman yang belum follow, ayo follow bro @tiadarmagung, oke? Nah pertanyaannya nih kak, sebentar aku banyak banget nih ribuan dikasih kalau Manji jawab semua bentar. Oh iya ini aja nih bagus. Ada dari @rani pilihan 2. Pertanyaannya kak, gimana caranya introvert memulai personal branding? Kalau untuk introvert tuh kayak orang-orang yang tidak percaya diri Malu atau ya. kurang merasa nyaman di keramaian. Iya, maunya main diri aja gitu ya. Memang sebenarnya agak sulit tetapi bisa. Kalau untuk introvert sih kayak diri aku juga sebenarnya punya beberapa sisi introvert. Iya, kayak aku punya kenyamanan ketika aku sendiri. Salah satunya itu adalah ketika aku nulis. Mungkin bisa dicoba untuk para introvert gitu kan. Kayak Raditya Dika juga sebenarnya dia introvert. Iya benar. Tapi dia memanfaatkan itu dengan menulis. Jadi mungkin buat yang introvert pasti semua orang tuh punya sesuatu lah ya, punya sesuatu dirinya, dalam dirinya, bisa entah itu digali. melukis. Betul. Oh, jadi kalian ya percaya diri aja gitu. Kalian gak harus ada di halayak banyak, cukup aja tampilin aja, percaya diri aja pokoknya gitu. Bisa dicoba tuh menulis. Jadi kayak gitu aja sih, mungkin buat introvert harus bisa lebih percaya diri ya. Mungkin bisa dicoba untuk menulis, melukis, apapun dilakuin bisa kan selama itu masih dia nyaman gitu, atau positif. Nah, buat anak-anak muda nih yang baru lulus SMA terutama ya, kira-kira ada tipsnya nih buat mereka yang mau membranding dirinya gitu kan, untuk jadi public figure misalnya, gimana Kak tipsnya nih? Kalau untuk anak-anak SMA ya, Yeah. seperti yang aku bilang tadi sih, kalian harus lebih fokus terhadap potensi yang kalian miliki, kemudian kalian belajar, percaya diri dan harus ditampilin. Dan apalagi untuk yang masih muda-muda nih, anak-anak SMA, kalian harus banyak mencoba beberapa hal, banyak explore diri kalian gitu, untuk mencari apa sih yang kalian suka, kemudian apa sih yang kalian berpotensi di bidang itu gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, buat anak-anak SMA jangan malu untuk menampilkan itu, pede aja, mumpung masih muda, masih banyak banget hal yang bisa kalian lakuin. Kayak jangan penyesal deh gitu. Karena penyesalan itu Dari kayak kenapa sih dari dulu aku nggak gini gitu, kenapa sih baru sekarang gitu. Jadi mumpung kalian yang masih muda-muda, ayo pede aja. Terus nih kak, suka dukanya, nah pasti teman-teman yang di rumah pasti penasaran banget nih, suka dukanya menjadi selebgram tuh gimana? Karena kan orang kalau melihat selebgram tuh pasti ngebayanginnya kehidupannya enak aja terus gitu kan, gratisan misalnya, atau apa. Coba kak bisa sharing nggak sama teman-teman? Kalau suka dukanya ya lumayan sih, apalagi ini berhubungan dengan mood aku gitu. Kadang kita kalau lagi gak mood gimana sih, terus kita kadang sensitifnya juga gitu. Kayak tadi aku kita juga sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak waktu aku kuliah nih, kayak sempat gitu ada temen yang nyeleneh gitu, kayak wah ini ratu endorse jadi kalau aku sensitifnya kan apaan kayak aku kayak enjoy aja gitu, sambil itu kan nggak terlalu buruk gitu ya, kayak mau happy aja lah gitu, jangan ratu endorse nih baper status gitu terus kemusuhan kita ada sesuatu ada yang manggil gue ratu endorse ya jangan dong, kayak gitu kan kayak memancing banget. Kita boleh enjoy aja saat itu positif gitu. Terus mood sih kita kadang agak gimana ya, kadang orang yang baru kenal aku kayak wah ada sensi tuh gitu kan, misalnya kamu tau kan kadang aku nggak selalu nyantai gitu, ada lagi depan artis juga gitu apa gitu, nggak selalu wajah aku lagi bener, kadang lagi baru turun dari angkot atau lagi turun mau kata-kata, jadi ya nyengir aja gitu ya, soal artis gitu. Oke. Gitu sih paling suka dukanya. Kalau apa ya? Netizen julid kak ada nggak? Ada aja sih. Iya pernah pasti di semua yang public figure pasti akan nemuin kayak gitu. Nah untuk solusinya sih kalau aku pribadi, aku sih tidak terlalu ambil pusing gitu. Bener. Kalau ada yang kayak stres sendiri nanti kalau kita. kayak itu langsung disingkirin aja, langsung di blok aja, karena di akun Instagram juga ada kan opsi yang namanya itu blok, jadi langsung disingkirin aja. Nah kak, Kanci kan sekarang nih bisa dibilang tuh influencer gitu ya, berarti kan penampilan Kanci ini bener-bener jadi pusat perhatian buat orang lain gitu.
ya sih berpengaruh lah istilahnya. Nah tips and triknya tuh gimana nih Kak ngejaga penampilan dan Oke, kalau untuk penampilan sih, karena aku hijabers ya, aku pengen ya hijabers tuh kayak tetap nyantai aja, kayak anak muda tetap stylish dengan hijab yang dia pakai tapi nyaman gitu. Kalau untuk aku sendiri sih, kalau kiblat fashion aku sih lebih ke yang kayak chic gitu, chic style, kemudian feminin aku agak-agak lebih kayak gitu. Bisa juga aku masuk juga ke yang ala street style karena kadang aku nge-MC gitu, yang acara musik itu bener-bener acara musik anak-anak muda yang musik-musiknya tuh ya macam-macam, nggak semua musiknya tuh kayak Nisa Sabian gitu. Jadi aku ya di acara kayak gitu makin gamis. aku pakai gamis bu, ntar aku mau kemana, ntar yang ada berubah tuh acara judulnya ya. Jadi aku masih pakai yang kayak street style. Kalau untuk kayak gitu aku biasanya pakai kaos biasa, kaos oblong ini, terus pakai manset, bisa juga pakai jeans tapi asalkan itu sopan sama aku nyantai aja sih. Dan kalau untuk hijab aku lebih senang pakai pasmina karena kalau aku jujur kalau pakai pasmina tuh kayak lebih bebas aja gitu kan, karena aku nggak mau diem kan. Kalau karena kayak gini kan nih kayak harus stay gitu gitu, aku nggak bisa kalau kayak Iya benar. langsung Karena gitu. suka di video kan. Badai. Iya, Nggak itu bisa. itu nggak bisa. Kalau kayak gini kan mau angin kan kayak mau muter-muter kayak gitu. Iya, Nggak akan berubah benar. Nah kalau saat ini kesibukannya apa aja nih Kanci? Kalau kesibukan masih normal-normal aja. Kalau untuk keseluruhan ya aku biasa aku di studio, di Studio. fotografi. Itu di mana tuh lokasinya Kak? Itu bisa dicari aja di Google Maps. Foto Google Studio Sip. Foto ada di Studio bawah. Sip. Di bawah sini ada. Ada di bawah sini ya? Pokoknya semuanya Boleh. Oke, nah itu bisa di search langsung ya, Sip Studio Sip. Di Sip Studio juga aku masih ya seperti normal, aku menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami. Iya, aku masih selalu masih ikutin semua kegiatan suami aku sih gitu. Kayak dia kadang kemana nih, ada suami aku kan kayak dia musisi juga ya, jadi kayak dia tampil di mana aku masih suka ikut-ikutan gitu, temenin aja gitu. Selain itu juga aku masih aktif endorse, cuman tidak seperti dulu karena mungkin aku batasin ya untuk sekarang tuh endorse karena mood dan lain-lain gitu. Tapi aku masih aktif di endorse, photoshoot, normal kayak gitu. Nah cuman sekarang aku lagi suka banget dengan profesi aku yang baru. Apa tuh? Aku sekarang gimana ya? Apa nih? terlalu banyak ini usahanya. Nah, aku sekarang jadi makeup artist. Aku agak malu sih ngomongnya karena aku masih anak bawang banget di bidang ini gitu. Tapi aku senang. Tapi kok make up selalu mau gitu Ya ya? berawal sih karena aku hobi makeup kali ya. Hobi Dari hobi loh, ini Makanya dari aku mau hobi ngasih, loh. aku mau curhat aja sih, ini sebenarnya bocoran untuk kalian karena aku kan cewek nih, aku seneng banget make up. Tapi aku nggak mau disebut sebagai cewek boros yang aduh make upnya banyak banget, itu tuh agak bahaya. benar. Make upnya agak bahaya. Jadi aku kayak gimana caranya ya? Kayaknya aku harus jadi MUA nih, kayak makeup artis profesional. Jadi aku bisa ngasilin uang dari makeup. Jadi mau aku punya alat makeup segala lagi, aku masih tetap bisa dandan gitu. Iya. Tapi aku menghasilkan. Gitu. Iya benar. Sebagai ibu-ibu rumah tangga nih, ini tips buat kalian. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari teman kita, Raul Naibaho _ Naibaho. Aku bener gak ya nyebutnya? Maaf ya Kak, siapa nih Raul? Pertanyaannya gini, apakah personal branding mempengaruhi kemajuan dalam bisnis yang kita jalani? Nah, ini kan pas banget ini ngebahas bisnis. Gimana Kak? Personal branding ya. Iya. Kalau aku pribadi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena personal branding yang aku miliki itu benar-benar kalau bagi aku ya, kalau bagi aku itu benar-benar pundi-pundi rupiah banget buat aku gitu. Jadi sangat berpengaruh gitu. Karena di personal branding itu secara nggak langsung tuh benar-benar marketing diri kita. Iya benar, Marketing diri itu penting banget sih buat aku. Itu ya Kak Raul. Kak Raul udah dijawab ya, Kak Mudah-mudahan Raul. kalau misalnya Kak Raul sekarang lagi ngejalanin bisnis nih, selain bisnis yang di branding juga diri juga di branding gitu ya Kak. Ada Kak Vijay mau apa? Iya nih, kan Kak Anci ini kan suka make up ya. Kita di sini udah ada mannequin, dia mannequin. Maksudnya apa Bapak? Tahu nggak kita make upin sedikit? Oh bisa ya Kak. Oke. Alat makeup. Alat makeup. Sulap ya. Salah.
Oke teman-teman, jadi kita bakalan kasih challenge ke Kak Anci nih, make upin aku dalam waktu 5 menit 5 menit dengan aja. make up yang ada di depan sini. Gimana Kak Anci? Challenge-nya diterima? Boleh. Harus dong ya, harus terima ya. Kita lihat. Oke, ini untuk paling untuk di make up ya. Iya. Daily make up. Aku mau nanya dong, bakalan di make up apa? Oke, langsung aja. Oke, langsung aja nih kalau gitu. 5 menit nih. 5 menit, 5 menit menit. aja. Let me show you who I can be when I'm empowered. Never see what you will believe. I got the power to put all your negativity. I'll sing it louder, 'cause I'm empowered. I'll sing it louder now. I'll sing it louder now. I'll sing it, I'll sing it, I'll sing it louder now. Nah, ini dia nih teman-teman hasilnya. Gimana menurut teman-teman semua? Kalau konten kalian suka, coba komen di bawah. Pokoknya ini waktunya Kanci nih Kak. Pasti teman-teman yang di rumah tuh pasti pada ngilang tuh. Aku pengen dulu di make up kayak gitu. Gimana caranya Kanci? Kalau ini sih aku look makeupnya ini untuk santai aja sih, yang nggak terlalu menor. Ini bisa buat ke kampus atau hangout sama teman-teman gitu. Jadi cocok banget makeup yang kayak gini, warnanya juga nggak terlalu mencolok. Karena aku kebetulan di sini ada warna peach ya, aku emang suka banget warna-warna yang kayak gini nih. Bibirnya juga nude. Cuma tantangannya mungkin ada di bibirnya ya, bibirnya agak sedikit kering. Harusnya sih sebelum pakai lip bagusnya pakai lip balm dulu, gitu. Kemudian baru pakai lipstick. Nah, biar lebih fresh bisa ditambah lipstick di tengah itu kayak sekarang tuh kayak lagi ombre. Ombre. Karena bibirnya kering juga bisa ditimpah lip gloss di bibirnya, jadi biar bibirnya agak berkilau, jadi kesannya looknya itu fresh. Lebih Dan karena Firda ini wajahnya cenderung kering ya, jadi bagus banget harusnya untuk Firda pakai primer dulu sebelum Primer dulu. gitu. Jadi biar si kulitnya juga tetap aman. Lebih nih Mantap. teman-teman. Kayaknya nyangkut di mana kali ya? Iya, dia nyangkut tadi. Kita Iya, tapi untuk segini ya. Kalau menurut aku ya, nggak tahu Firda gimana, suka nggak? Suka nggak? aku suka banget, Suka. tapi ini aku banget. Aku tuh emang bener-bener gak suka sama yang makeupnya apa ya, saya bilang mencolok banget warna-warna yang kayak gitu ya. Dan ini bener-bener aku banget sih, menurut aku Kanci bisa baca pikiran ya Oh, jangan. enggak juga sih. Kalau aku pribadi sih, bagi aku makeup itu nggak harus tebal, tapi bagi aku itu makeup itu hanya menebalkan garis-garis gitu. Malah ada orang yang wajahnya tuh udah cakep gitu, dia apa-apain juga udah cakep gitu. Hanya tinggal ditebal-tebelin aja, jadi nggak harus yang makeup nih, tapi dia harus menor gitu. Enggak sih kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banget sudah nonton video ini. Dan terima kasih juga buat Kak Enci nih yang Iya. udah mau di Terima kasih Potin yang udah nemenin kita dari pagi Kita, thank you banget. sampai Sering aja, sering-sering aja. Sering. Ya, Kanci juga main dong ya ngampus kita ya. Oh, iya. kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, personal branding itu penting banget ya. Diawali dari percaya diri dulu aja deh teman-teman ya, yang buat mau jadi seperti Kanci ini influencer misalnya, pede dulu aja deh intinya. Gitu. Ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, comment, Comment, and subscribe. Jangan lupa juga subscribe channelnya Kanci. Kanci. Iya, boleh banget. Apa nama channelnya Kak? Sri Dewi Maulana. Sri Dewi Maulana. Jangan lupa ditonton, kasih like juga. Untuk Instagramnya Kak? Bisa dilihat Instagramnya Sri Dew, W-nya 3. Banyak At tiga. Sri Dewi, Jangan lebih jangan kurang. Jangan kurang. Jangan lupa di follow teman-teman. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Setia dan Magung. Setia dan Magung. Mungkin Instagramnya PJ ya Pak? Kita Boleh. dulu. Instagram PJ di @pj_gumai dan PJ Instagram Gumai. Firda, Oh, PJ jadi Gumai. dia jangan terjadi dikata gemuy. Instagram aku Firda_Smutiara. Mutiara. Follow Oke. ya. Ya. Oke, aku juga mau ngucapin makasih banget udah main-main di sini. Sama-sama, kita sama banget sih, kita yang terima kasih banget. Dapat informasi baru nih. Iya, kan? teman baru. Teman baru. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, aku ada jargon nih Kak. Kita sih, Jargon nih, Setia dan Kak. Magung punya jargon. Jadi Ya. kalau aku bilang Setia dan Magung, teman-teman di rumah bisa ikut juga. Bisa ikut juga ya. Bilangnya entrepreneurship dan Leadership. Gitu.
Bisa ya kak? Ini pakai gerakan ya, Oke, pakai gerakan. gerakan biar semangat. Gimana gerakannya? Entrepreneurship, leadership. Oke? Leadership, oke. Entrepreneurship. Leadership. Yuk teman-teman siap-siap. Oke, aku udah siap. Setia Dharma Agung, Entrepreneurship, leadership. Oke.